Kapal induk modern Amerika Serikat, seperti USS John F. Kennedy CVN-79, dirancang untuk bertahan lebih dari 75 tahun dan tetap relevan dengan misi apapun. Dengan teknologi canggih dan pemutakhiran berkelanjutan, kapal ini menjadi investasi jangka panjang bagi Angkatan Laut Amerika. Sejarah penggunaan kapal induk sebagai pusat kekuatan laut dimulai sejak Perang Dunia II, ketika Jepang menggabungkan kekuatan 6 kapal induk untuk menyerang Pearl Harbor. Sejak itu, kapal induk menjadi simbol kekuatan militer modern, khususnya Amerika. Kapal induk bertenaga nuklir memungkinkan serangan udara presisi selama berbulan-bulan tanpa perlu akses ke pangkalan darat. Mereka berfungsi sebagai pulau militer terapung, wilayah kedaulatan AS yang sulit disentuh. Dalam konflik seperti krisis Israel-Gaza 2023, keunggulan ini terbukti penting, terutama di area yang jauh dari pangkalan darat. Dengan kemampuan seperti ini, kapal induk menjadi tulang punggung kekuatan militer AS di seluruh dunia. Pangkalan udara Amerika di Cherik, yang terletak di wilayah yang sama dengan kota Adona di Turki, memiliki posisi strategis tetapi juga tantangan geografis dan politik. Dengan jarak sekitar 300 mil dari Israel, pesawat-pesawat yang terbang dari pangkalan ini harus melewati wilayah udara Suriah yang dikenal bermusuhan. Suriah memiliki kekuatan militer yang tidak dapat diabaikan, termasuk sistem pertahanan udara canggih yang dapat mempersulit operasi. Selain itu, perjalanan melintasi wilayah ini menambah jarak hingga 100 mil, yang tidak hanya meningkatkan waktu terbang tetapi juga memerlukan pengawalan dari jet tempur. Semua ini membuat operasi udara menjadi lebih rumit dan berisiko. Masalah ini diperburuk oleh posisi politik Turki, yang mungkin tidak selalu mendukung operasi militer Amerika dari pangkalan di wilayah mereka. Dalam situasi seperti ini, kapal induk Amerika menjadi solusi yang jauh lebih fleksibel. Kapal induk dapat beroperasi di perairan internasional di lepas pantai Israel, mendekat sejauh yang diperlukan tanpa memerlukan izin dari pemerintah negara lain. Ancaman rudal anti kapal dari Hizbullah memang ada, tetapi kapal ini dilengkapi dengan sistem pertahanan canggih dan armada pesawat tempur seperti F-18F dan F-35 yang mampu menjaga komunikasi terus-menerus dengan wilayah pesisir Mediterania Timur. Dengan ini, Angkatan Laut Amerika dapat melancarkan operasi tanpa hambatan diplomatik atau logistik, sepenuhnya sesuai dengan filosofi Presiden Theodore Roosevelt. Berbicara lembut tetapi membawa senjata besar. Kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat, terutama kelas Gerald R. Ford, adalah contoh nyata dari kekuatan strategis ini. Kapal-kapal ini dirancang untuk menjadi pusat operasi militer yang mandiri, mampu menjalankan misi udara dan laut secara simultan dengan efisiensi tinggi. Dengan panjang lebih dari 1.100 kaki, lebar 256 kaki, dan perpindahan 100.000 ton, kapal ini dapat menampung hingga 90 pesawat dalam berbagai konfigurasi. Sebagai pulau militer terapung, kapal induk tidak hanya menjadi basis peluncuran serangan tetapi juga simbol kedaulatan Amerika dimanapun mereka berada. Angkatan Laut Amerika saat ini memiliki 11 kapal induk bertenaga nuklir yang menjadikannya kekuatan laut terbesar di dunia. Kapal kelas Gerald R. Ford adalah pengembangan terbaru yang dirancang untuk menggantikan kelas Nimitz. Kapal ini mengintegrasikan teknologi baru yang meningkatkan efisiensi, daya tempur, dan kemampuan operasional. Kapal pertama dari kelas ini, USS Gerald R. Ford CVN-78, telah aktif sejak 2017. Kapal kedua, John F. Kennedy CVN-79, direncanakan mulai beroperasi pada 2025. Kapal-kapal berikutnya, Enterprise CVN-80 dan Doris Miller CVN-81, sedang dalam proses konstruksi dan akan beroperasi pada 2029 dan 2032. Proses pembangunan kapal kelas Gerald R. Ford menghadirkan banyak tantangan, tetapi juga mencerminkan kemajuan teknologi. Misalnya, meskipun pembangunan Gerald R. Ford menghadapi keterlambatan dan kenaikan biaya, pelajaran dari pengalaman itu digunakan untuk mempercepat pembangunan John F. Kennedy. Pendekatan baru seperti konstruksi modular dan desain digital mempercepat waktu pembangunan sekaligus mengurangi biaya. Saat peluncuran pada 2019, John F. Kennedy sudah 70% selesai, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan Gerald R. Ford pada tahap serupa. Desain modular memungkinkan komponen utama seperti pipa, kabel, dan sistem kelistrikan dipasang pada modul sebelum diintegrasikan ke kapal. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi pekerjaan instalasi di lokasi. Dengan panjang 1.106 kaki, lebar 256 kaki, dan tinggi yang hampir setara dengan gedung bertingkat, John F. Kennedy memiliki kapasitas besar untuk mendukung misi udara. Kapal ini dirancang untuk membawa berbagai pesawat tempur, termasuk jet tempur F-35 yang canggih,
memberikan Angkatan Laut Amerika keunggulan udara dimanapun kapal ini beroperasi. Dengan kapal-kapal induk kelas Gerald R. Ford, Angkatan Laut Amerika terus memimpin dalam inovasi militer global. Kapal ini tidak hanya memperkuat strategi pertahanan Amerika, tetapi juga memperjelas peran penting kapal induk sebagai simbol kekuatan dan kehadiran militer di seluruh dunia. Dengan kemampuan bertahan lebih dari 75 tahun, kapal-kapal ini menjadi investasi jangka panjang yang akan terus relevan untuk berbagai misi di masa depan. Di lautan luas, sebuah raksasa baja mengarungi gelombang dengan anggun, membawa kekuatan dan teknologi yang tak tertandingi. Ia adalah USS John F. Kennedy CVN-79, kapal induk supergenerasi baru yang menjadi salah satu simbol dominasi maritim Amerika Serikat. Tidak hanya sekadar kapal perang, John F. Kennedy adalah keajaiban teknologi, platform militer terapung yang mampu mendefinisikan ulang konsep kekuatan laut di abad ke-21. Di dek penerbangannya yang luas, hingga 90 pesawat siap untuk lepas landas kapan saja. Armada udara ini mencakup pesawat-pesawat paling canggih yang pernah ada, seperti Boeing FA-18EF Super Hornet, jet tempur yang dirancang untuk menghancurkan target udara maupun darat dengan presisi. Tidak ketinggalan Lockheed Martin F-35 Lightning II, pesawat siluman generasi kelima yang hampir tidak terlihat radar musuh. Namun, bukan hanya pesawat tempur yang menjadi andalan. Pesawat perang elektronik EA-18G Growler siap melumpuhkan sistem komunikasi dan radar lawan, sementara Grumman E-2 Hawk memberikan pengawasan udara tingkat tinggi. Bahkan, masa depan sudah berada di cakrawala dengan hadirnya drone pengisian bahan bakar MQ-25 Stingray yang dirancang untuk memperluas jangkauan operasi udara. Setiap lepas landas dan pendaratan di kapal ini didukung oleh teknologi paling modern. Sistem peluncur pesawat elektromagnetik yakni MALS dan peralatan penahan canggih AAG. Sistem ini memastikan pesawat dapat diluncurkan dan dihentikan dengan kehalusan yang belum pernah ada sebelumnya, mengurangi tekanan pada badan pesawat dan meningkatkan efisiensi operasional. Di balik kekuatannya, John F. Kennedy didukung oleh dua reaktor nuklir A1B yang masing-masing mampu menghasilkan 700 megawatt energi. Reaktor ini tidak hanya memungkinkan kapal untuk tetap berlayar selama lebih dari 2 dekade tanpa perlu mengisi bahan bakar, tetapi juga memberi daya pada berbagai teknologi canggih yang ada di dalamnya. Dengan sistem yang tidak lagi bergantung pada uap seperti pendahulunya, kapal ini mengurangi kebutuhan personel pemeliharaan dan mengalokasikan lebih banyak ruang untuk misi operasional. Energi dari reaktor ini juga membuka peluang integrasi senjata masa depan, seperti laser tempur, yang sedang dikembangkan oleh para ahli pertahanan terkemuka. Berbeda dengan pendahulunya, USS Gerald R. Ford, John F. Kennedy dibangun dengan pendekatan yang jauh lebih efisien. Berkat desain modular dan simulasi digital, 70% bagian kapal sudah selesai bahkan sebelum peluncuran resmi. Ini tidak hanya mempercepat proses konstruksi, tetapi juga mengurangi biaya secara signifikan. Sistem lift senjata elektromagnetik menjadi inovasi lain yang mempercepat proses persenjataan ulang pesawat. Dalam hitungan menit, amunisi dapat dipindahkan dari ruang penyimpanan ke dek penerbangan, mengurangi waktu yang sebelumnya bisa memakan berjam-jam. Mata di langit dan perlindungan di lautan sebagai pusat komando terapung, John F. Kennedy dilengkapi radar pengawasan udara EASR yang memberikan visibilitas penuh terhadap ancaman udara. Radar ini dirancang untuk mendeteksi musuh dari jarak jauh dengan akurasi tinggi, memastikan kapal ini selalu siap menghadapi tantangan di medan perang modern. Selain itu, kapal ini juga membawa perlengkapan pertahanan modern untuk melindungi dirinya dari ancaman rudal dan kapal musuh. Dengan teknologi yang terus diperbarui, John F. Kennedy adalah benteng yang hampir tidak bisa ditembus di tengah lautan. Namun, keunggulan John F. Kennedy tidak berhenti pada hari ini. Kapal ini dirancang untuk menghadapi tantangan masa depan, dengan ruang yang disediakan untuk integrasi sistem baru seperti senjata laser dan pelindung listrik. Teknologi ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan ofensif, tetapi juga memberikan perlindungan tambahan terhadap ancaman modern. Bagi Angkatan Laut Amerika, kapal ini adalah investasi strategis yang dirancang untuk bertahan hingga 75 tahun atau lebih. Dengan setiap inovasi baru yang ditambahkan, John F. Kennedy akan terus relevan dan siap menghadapi tantangan apapun, menjadikannya simbol ketangguhan dan kecerdikan manusia. USS John F. Kennedy bukan hanya kapal, tetapi sebuah mahakarya teknologi yang menggabungkan kekuatan, efisiensi, dan fleksibilitas. Dengan kemampuan untuk menguasai udara, laut, dan bahkan ruang digital, kapal ini adalah perwujudan dari dominasi maritim Amerika Serikat. Di tengah lautan, John F. Kennedy berdiri sebagai raksasa yang tak tergoyahkan,
siap untuk melindungi dan mendefinisikan ulang masa depan perang modern.